saya dan saudara, itu secara struktural di dalamnya ada 3 hal penting, yaitu roh, jiwa, dan tubuh. Katakan bersama saya, roh, jiwa, dan tubuh. Roh, jiwa, dan tubuh. Dan bagian waktu kita lahir baru yang sudah baru adalah roh kita. Nah, roh kita menurut 1 Yohanes 3:19, roh itu tidak bisa berbuat dosa. Jadi clear ya, kalau saudara dan saya bertobat hari ini dan mati hari ini, saudara pasti sorga. Tapi persoalannya yang bagian kedua yaitu jiwa, jiwa tidak turut dibaharui. Karena jiwa ini kalau kita analisa lagi, terdiri dari pikiran, perasaan, kemauan, imajinasi, dan memori. 5 ini adalah 5 bagian yang interaktif setiap hari kita hidupi. Roh kita sekali lagi tidak bermasalah. Katakan amin. Jadi roh kita tidak malas ibadah. Dan roh kita tidak suka berdusta. Roh kita tidak anti firman. Roh kita justru makanannya adalah firman. Jadi kalau roh seseorang tidak suka firman, itu bukan roh yang bermasalah, tapi area jiwa. Nah, pada waktu seorang lahir baru, jiwa seseorang tidak turut diperbarui. Itulah yang 2 Korintus 4:16, ada pembaruan atau transformasi. Saudara, lebih baik kalau saudara bisa ikuti saya. Ini karena secara didaktik, setiap yang saudara ucapkan bisa saudara simpan. Karena judul hari ini adalah pemulihan memori. Katakan bersama saya, pemulihan memori. Nah, ketika di area jiwa, saudara, area jiwa ini ketika dia mendominasi hidup seseorang, maka walaupun rohnya baik, roh dan jiwa punya beda kelakuan adalah roh kita itu persuasif, sama dengan tipikal Roh Kudus, tidak suka maksa. Tapi jiwa yang gundah gulana ini suka paksa. Sehingga kita yang rohani, kita yang diurapi Tuhan, bisa sembuhkan orang, bisa diurapi luar biasa, praise and worship bisa dahsyat. Tapi ketika kita disakiti, itu area jiwa itu yang seringkali membuat orang heran. Kok dipakai Tuhan kok bisa kepahitan? Kok dipakai Tuhan kok bisa saling membenci? Kok dipakai Tuhan bisa saling gosip? Itu adalah masalah kita semua, termasuk saya. Jadi kabar baiknya adalah setelah seseorang bertobat sampai ia maaf hari matinya, saya berharap saya sampai 100 tetap kuat. Amin. Haleluya. Sebab ada orang meminta sampai 100 lupa berdoa minta kekuatan. Jadi sampai 100 kau tetap kuat, kau bisa berkhotbah terus. Saya mohon maaf untuk para tamu, kami terbiasa berkhotbah memang acara apa saja gembala. Karena yang paling penting bukan acaranya. Yang paling penting kita boleh makan firman-Nya. Kalau mau dengar khotbah orang banyak, sekarang boleh buka YouTube. Bukan kalau mau suka dengar siapapun, pendeta dari planet Mars pun sekarang ada. Yang aneh-aneh suka menyerang gereja pun banyak. Bisa baca di YouTube, buka di YouTube. Tapi kami di sini kan saudara datang makan, amin. Datang makan firman. Oke, saya di mana tadi? Saya bilang tadi jiwa kita adalah sumber masalah kita. Jadi pendeta, penginjil, jemaat semua sadar bahwa sumber masalah kita yang sebenarnya terletak di jiwa kita. Kenapa orang yang sudah ikut Tuhan bertahun-tahun bisa meraju? Itu bukan area roh, itu adalah area jiwa. Nah sekarang khotbah yang saudara dan saya butuhkan adalah beri makan rohmu supaya rohmu kuat dan jiwamu bisa diubah. Kalau jiwa diubah, minta maaf saudara, saudara dan saya bisa banyak uang, tapi roh dan jiwa yang bermasalah itu tidak bisa dihandle dengan uang, tidak bisa diatasi dengan materi, hanya bisa oleh firman dan Roh Kudus. Oke, katakan haleluya. Mari kita lihat dulu beberapa ayat di dalam firman Tuhan. Ya, saya ingin saudara fokus kali ini pada pemulihan memori. Jadi jiwa ada isinya adalah pikiran, perasaan, kemauan, imajinasi, dan memori. Kita pada poin yang bagian terakhir di area memori. Karena begini, contoh orang pahit hati.
nganape salah kita so ampuni. Mana nganape perbuatan kita jangan mau lupa. Itu area lupa itu adalah area memori. Apa yang saudara tidak bisa lupa, ya bayangkan, kau lupakan yang tak mungkin terlupakan. Orang tidak mungkin lupa apa yang tak mungkin dia lupakan karena membekas di memori. Nah, memori itu yang mengontrol roh kita. Itu sebabnya mari kita buka dulu 1 Korintus 10 ayat 11. Coba lihat dulu ayat ini. Saya mohon bantuan, mana nih penatua diaken merapat ke sini. Saya mohon bantuan untuk membaca Alkitab. Oh, Bapak Amos. Boleh Bapak Amos? Dengan mic. Saudara ada sukacita? Oke, kita lihat ayatnya. Satu Korintus 10 ayat 11 dan Filipi 3 ayat 13. Mari jemaat kita berdiri semuanya. 1 Korintus 10 ayat yang ke-11 sampai kemudian Filipi 3 ayat 13 kita baca bersama sebentar. 1 Korintus 10 ayat 11. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan tuliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Ya, saudara, pengalaman Israel di padang gurun itu contoh dan dituliskan untuk menjadi apa? Menjadi peringatan. Peringatan ini adalah isi memori kita, isi bagian jiwa di kamar memori. Itulah peringatan. Ingat, dan apa yang terjadi di situ menjadi referensi bagi kita hari ini di zaman akhir ini. Kemudian Paulus bilang dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-13. Mari kita lihat sana. Mohon sabar Bapak Ibu. Iya, ayat 13. Filipi 3 ayat 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Ya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Jadi ada kebingungan yang perlu kita luruskan. Yang pertama, Alkitab yang lain atau ayat yang lain mengatakan ingatlah. Tetapi ayat yang lain yang berbeda mengatakan aku melupakan. Jadi ada dua hal, ingat tapi lupakan juga sekaligus. Jadi di sini memori kita, yang pertama saya ingin berbagi, Tuhan mau kita sadar bahwa kita memiliki sekumpulan memori yang kita harus tangani dengan bijaksana. Haleluya. Kita harus menangani memori kita dengan bijaksana. Setiap kita memiliki file, memiliki lemari yang berisi memori-memori, dan memori itu dibagi dua besar, yang menyenangkan dan yang menyakitkan. Nah, Bapak Ibu, kita perlu lupa yang mana, perlu ingat yang mana. Haleluya. Karena memori ini nanti hilang kalau orang kena penyakit apa namanya? Insomnia atau amnesia. Amnesia. Orang kalau kena amnesia, saudara, kalau orang kepahitan, berdoa supaya dia kena amnesia. Karena dia bisa lupa semua perbuatan kesalahan kita. Tapi orang amnesia masih bisa sembuh. Itu sebabnya yang suka amnesia itu memorinya hilang tapi tidak total terhapus. Nah, hari ini Bapak Ibu ada banyak orang yang melayani tetapi berdasarkan memori yang salah. Contoh, ada orang yang berbisnis dengan rajin karena dia punya memori, maaf, dulu kita orang susah. Kita dulu orang kere, bukan fan kere. Dulu kita orang payah. Kita mau kerja keras supaya sukses. Supaya apa? Tuh dia peringatan cuma gara-gara dia dulu pernah susah. Ini dorongan yang baik secara umum, tetapi ini dorongan yang salah dari segi motif orang-orang kerajaan Allah.
Kita bukan mau sukses supaya balas dendam. Dulu cuma jam makan bubur je kecolor roa. Haleluya. Kita mau sukseskan apa? Saya ingin hidup saya memuliakan Tuhan lewat sukses saya. Yang mau sukses bilang amin. Yang jangan bilang amin pura-pura. Haleluya. Semua kita kalau lihat duit mata kita berubah. Amin. Jadi kita tidak usah berbohong dengan diri sendiri bahwa kita butuh sukses. Tapi titik dorongnya, daya dorongnya tidak boleh karena memori yang salah. Haleluya. Dulu kita boleh susah, dulu kita boleh miskin. Tapi dorongan saya bukan karena balas dendam karena dulu saya susah. Aku melupakan yang di belakang. Sebentar saya tunjukkan apa yang harus kita lupakan. Tapi yang pasti yang pertama adalah di dalam kita, dalam diri saya sadar satu hal, bahwa kita punya sekumpulan memori yang harus ditangani dengan hikmah. Saudara punya masa lalu, saya punya masa lalu, saudara punya masa lalu. Dan seburuk apapun masa lalu, kalau kita hidup benar hari ini, masa lalu tidak berpengaruh untuk kita hari ini. Karena Tuhan kita bukan Tuhan masa lalu. Tuhan kita adalah Tuhan hari ini dan Tuhan masa depan. Bagaimana bersikap hari ini turut menentukan apa yang akan terjadi masa depan. Walaupun masa lalu kita buruk. Jadi memori bukan Tuhan. Amin. Saudara, kalau orang-orang yang umur di atas saya, ada kakak saya, kakak Jamie, dulu kalau sudah menyanyi sepanjang jalan kenangan, berapa ingat tuh curang-curang dulu? Lagu-lagu yang saudara dengar, ya, lagu Kus Plus, Pak Ferry masih ingat lagu Kus Plus? Setiap kali kita dengar lagu akan teringat memori di lagu itu. Saudara percaya atau tidak percaya, coba saudara putar lagu tertentu dan saudara pasti akan ingat momen di mana saudara nyanyi waktu itu. Betul? Jadi saudara bisa lupa lagu itu? Tidak bisa. Terlambat sudah. Saudara pasti ingat waktu dinyanyikan itu terjadi suasana seperti apa. Itu sebabnya ke depan lagu-lagu yang tidak mendukung roh kita bertumbuh, batasi untuk didengar. Katakan amin. Oke, jadi yang pertama, Tuhan bilang memori harus ditangani dengan hikmat. Karena dua ayat ini menunjukkan, Filipi 3:13, lupakan yang di belakang. Karena ada yang harus diingat. Saudara, tidak semua harus dilupakan. Karena kalau ayat ini dipakai, bisa salah orang-orang pakai. Yaitu hutang-hutang tetap harus diingat. Langkirkan hutang tetap harus diingat. Haleluya. Perpuluhan yang belum dibawa kepada Tuhan harus diingat. Yang pura-pura. Haleluya. Jangan pakai ayat ini. Yesaya 46 ayat 9. Jadi ada dua perintah yang berlawanan, tapi keduanya tidak bertentangan. Yesaya 46 ayat 9. Minta maaf Bapak Ibu, orang yang pernah terluka disebut trauma. Dan trauma itu setiap bertemu dengan lagu yang sama, kejadian yang sama, itu asam lambung bisa naik. Dan kalau asam lambung sudah naik, biar rohani saudara-saudara, piring bisa terbang. Karena memori itu punya power. Tapi memori dikontrol di tangan kita yang dituntun oleh Roh Kudus. Ayatnya silakan. Yesaya 46 ayat 9. Ya. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala. Bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Ya. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Yes, terima kasih. Paulus bilang aku melupakan, tapi Yesaya bilang ingatlah. Berarti kita harus bijak untuk mengetahui dengan hikmat mana yang harus ingat, mana yang harus dilupakan. Karena memori yang sembarang mengingatkan, sembarang melupakan. Ingat orang punya keburukan, ingat orang punya kejahatan dalam kita, tapi lupa orang punya kebaikan. Itu yang namanya salah ingat, salah lupa. Harusnya tepat, amin. Kita lupakan kesalahan orang dan ingat kebaikan orang. Itu yang tepat. Tapi banyak orang saudara lupa kebaikan orang, tetapi ingat kejahatannya. Dan itu harus clear dari kita. Haleluya. Oke, yang kedua, supaya kita tidak lama. Yang kedua, Tuhan mau kalau kita punya memori perlakuan buruk orang di masa lalu,
lihatlah itu sebagai rekaan Tuhan untuk kebaikan kita. Saudara menyesal punya papa, punya mama, punya kakak, punya saudara yang buruk. Penyesalan itu harusnya dilihat dari kacamata firman. Saudara mau memori saudara dipulihkan. Yang mau dipulihkan memori, katakan haleluya. Selamat minta maaf kalau saudara saya, saudara dan saya jujur, masih ada kakak adik sampai hari ini baku simpan hati. Masih ada kakak adik yang baku suka. Salaman iya salaman, makan sama-sama iya, tapi hati. Karena apa? Persoalannya adalah orang-orang tidak mudah terluka oleh orang-orang yang jauh seperti Osama bin Laden, karena tidak pernah bertemu, bukan? Tapi orang mudah terluka dengan orang yang sangat dekat dengan kita. Apa sebab perceraian itu sangat menyakitkan? Karena kita pernah sangat dekat, kemudian terpisah sangat jauh. Itu lukanya tidak mudah, tapi oleh firman dan Roh Kudus kita bisa mengatasinya. Haleluya. Jadi yang kedua adalah mari kita lihat perlakuan buruk orang lain, walaupun bukan untuk menganggap itu kebaikan dan kompromi dengan mengatakan kebaikan kesalahan itu benar, tapi mari kita lihat apa yang dicatat dalam kitab Kejadian 50 15 sampai 21. Saudara yang bersemangat dengar firman bilang haleluya. Kejadian 50 15 sampai 21. Mari kita lihat. Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Ya. Yusuf menghibur hati saudara-saudaranya. Dengar baik. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, Yakub telah mati. boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan. Ya, mereka pernah masukkan dia di sumur, jual kepada orang Ismail, dan akhirnya jadi budak di Mesir. 16. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Ya. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan. Ya, 16 17. Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf. Ya. Ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Terus juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. 20. Memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku. Kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku waktu itu. Tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ya, sampai situ. Mari kita lihat bersama dari kacamata firman bahwa memang kita tidak bisa bantah kita waktu itu seperti Yusuf tersakiti. Saudara-saudara, orang yang tidak pernah tersakiti adalah, hanya batang pisang yang tidak pernah tersakiti. Semua orang yang memiliki perasaan pernah tersakiti. Itu sebabnya karena kita tidak bisa menghindar dari perasaan tersakiti. Maka kita perlu apa? Kita perlu ubah perspektif kita. Sudut pandang, cara memandang itu. Walaupun tidak mudah, tidak tiap orang sama. Ada orang yang agak cuek, ada orang yang agak sensi, ada orang yang pasimpang, ada yang perasaan halus, ada yang tak sontong tadi kita pela besar. Beda-beda perasaan kita. Tapi apapun level perasaan kita, semua kita harus bersikap benar. Haleluya. Karena kalau kita tidak bisa bersikap benar, kita tidak bisa move on. Yes, haleluya. Dan orang yang tidak bisa move on akan berputar-putar seperti gasing di tempat. Saudara, satu waktu ada seorang bapak malam-malam pulang dari satu pulau satu ke pulau yang lain. Maaf karena dia mabuk. Saya yakin dia bukan orang Kristen. Dia pulang dengan perahu, kemudian dia naik di perahu, dia berdayung semalam-malaman sendirian. Ketika mulai terang pagi, dia lihat keliling, kenapa dia masih di tempat yang sama.
Ternyata dia mendayung semalaman, dia lupa buka tali perahu. Mengerti saudara-saudara? Coba bisa kerja keras, bisa pelayanan hebat, tetapi kalau hati tidak menyelesaikan reka-rekaan orang yang buruk terhadap kita, dan kita masih bersikap buruk sampai hari ini, itu akan seperti tali yang menahan perahu kita. Gunting tali itu, haleluya. Entah orang itu mengerti kita terluka atau tidak terluka, itu bukan urusan kita. Urusan kita, kita harus bereskan hati kita. Karena orang kepahitan itu sama dengan orang yang meminum racun berharap orang lain yang mati. Kita juga yang akan mati, amin. Jadi kalau saudara-saudara punya perasaan mau dipulihkan malam ini, itu area yang paling pertama, saudara harus kontrol emosi. Kontrol memori. Apa yang kau ingat? Bisa aja tulis apa yang kau pikirkan. Apa yang kau ingat? Setiap kali orang bicara, itu sekian persen keluar dari apa yang ada di pikiran, dan pikiran pasti akan berbicara berdasarkan file yang ada di memori. Itu sebabnya ada satu judul buku, Kesembuhan Memori. Saya mau dipulihkan. Saya mau disembuhkan. Memori saya harus pulih. Filenya boleh banyak, tapi kalau berisi tentang orang-orang jahat yang menjahati saya, maka selama hidup saya tidak bisa kemana-mana. Saya akan seperti gasing berputar sampai lelah sendiri dan ambruk. Tidak bisa kemana-mana. Gasing sibuk bukan? Tapi tidak pernah berpindah, tidak pernah berjalan ke satu arah yang pasti. Lepaskan pengampunan. Karena reka-rekaan orang jahat. Kadang saudara ada dua. Orang yang jahat tahu kita dijahati oleh dia. Tapi yang paling repot, orang yang jahat tidak tahu kalau dia menjahati kita. Sampai Yesus bilang, kasihanilah mereka, ampuni mereka, karena mereka tidak tahu yang mereka berdoa. Kalau kita orang Manado kita berdoa, Bapak kasih tahu mereka kalau mereka tidak tahu siapa saya. Kalau kita tahu dan orang itu tahu, orang itu melukai kita, masih boleh seimbang. Kalau kita sakit hati, lebih parah, kita orang sakit hati, yang menyakiti kita lain tahu. Kok dia makan sedap, orang makan hati. Haleluya. Bilang kiri kanan, mari orang berdamai. Mari orang berdamai. Apalagi suami istri. Haleluya. Jangan mudah tersakiti oleh orang yang menjahati kita, yang mereka sendiri tidak sadar kalau mereka jahat. Haleluya. Ada satu ibu, dia sampai di rumah dia marah-marah. Kenapa marah-marah? Tuh suka makan bakso kok tadi. Iyo kenapa nak bilang? Turun kan kalau ada bilang mau makan bakso, kok nyandak singgah, kok nyandak jadi makan boleh marah. Ini nyandak bilang kita suka makan bakso, saat nyandak singgah dia marah. Itu memang lain. Haleluya. Itu kelainan namanya. Itu kejahatan yang dibuat bukan oleh orang lain, tapi oleh kebodohan diri sendiri. Ada kemang yang baik hati. Ada satu ibu, dia belajar untuk tidak menyimpan kesalahan suaminya. Saudara, dia bilang pada suami, jangan sentuh kotak ini sampai kapanpun selama turun doa rumah tangga. Jangan sentuh kotak ini. Karena suami gatal tangan, dia nak tahan. Kenapa ada yang sembunyi-sembunyi? Istri tidak ada kok dia buka. Kenapa dilarang buka? Cuma ada 2 biji telur dan uang 2 juta. Dia bilang, istri minta maaf, sudah Pak buka. Iya, bilang jangan buka. Oke, pada cuma 2 telur dan 2 juta. Begini Pak, supaya telur 2 aman. Setiap kali ngana bikin salah, kita cuma jangan simpan dengan cara simpan 1 biji telur. Oh puji Tuhan, itu suami bilang, kenapa? Cuma 2 biji telur. Dia bilang jangan senang dulu 2 biji telur. Kalau dia tanya yang 2 juta ini, tuh telur tak sejual. Sejadi 2 juta. Berapa bagi itu kan? Kalau sudah nak mengerti nanti tanya saya lantar. Ada haleluya. Yang ketiga, Tuhan mau apapun kesulitan kita hari ini, jangan pernah ada pikiran memori buka kembali untuk kembali ke Mesir, kembali ke dunia. Lala ikut Tuhan. Siapa suruh ikut Tuhan? Tuhan yang suruh. Kalau Tuhan yang suruh, Tuhan pasti kasih kekuatan. Kalau saudara mau sendiri, rasa akan lebih berat.
Karena pasti ikut Tuhan, Tuhan yang pilih kita, amin. Kalau Tuhan yang pilih kita, kenapa Tuhan tidak kasih kekuatan? Bagaimana mau kuat jarang masuk gereja? Haleluya. Haleluya. Yang jarang masuk gereja bilang amin. Puji Tuhan, tidak ada. Mari kita lihat kenapa Tuhan itu serius dengan membawa orang dari Israel dari Mesir ke tanah Kanaan, tidak melalui jalan konvensional, tidak melalui jalan yang waktu Yakub mati di tanah Gosen, melewati jalan itu kan pergi kubur sampai kereta-keretanya Yusuf itu menghebohkan tanah Kanaan karena mereka rombongannya yang ujung sudah tiba, yang ekor belum sampai karena panjangnya itu arak-arakan dan orang terkagum-kagum. Itu jalan itu ada pakai untuk pulang membawa siapa? Yakub yang mati. Nah, waktu Israel keluar dari Mesir, Tuhan tidak pakai jalur itu. Kenapa? Mari kita lihat dulu. Karena Tuhan sudah tahu orang di masa depan menjadi bagaimana. Mari lihat Bilangan 11 ayat 4 sampai 6. Bilangan 11 ayat 4 sampai 6. Saya bertanya dulu bagian tim pelayanan meja. Meja sudah siap? Sudah kan? Bilangan 11 ayat 4 sampai 6. Ya. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka Di kelompok Israel, ya. kemasukan nafsu rakus, Dokar, ya. dan orang Israel pun menangisi pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Ya. Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir, Garis bawahi teringat. dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang sprei, bawang merah dan bawang putih. Orang catering ini. 6. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada suatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Ya, dari sini pemberontakan 10 pengintai dan mereka membuat satu gerakan untuk apa? Untuk ingat Mesir. Mau kembali ke Mesir. Padahal di Kejadian 14 ayat 17 sampai 18, ingat Tuhan tidak ingin orang Kristen yang sudah bertobat kembali ke dunia. Makanya kalau iblis keluar dari seseorang dan waktu dia keluar mengembara dan dia kembali pada orang yang sama, kemudian orang itu masih kosong, tidak diisi oleh firman dan Roh Kudus, iblis akan keluar memanggil 7 teman iblis yang lain dan mengajak yang 7 itu jadi 8. Dan orang itu akan mengalami lebih jahat daripada sebelumnya. Karena apa? Kembali ke cara lama, kembali ke dunia, kembali dunia. Dulu Teresa keluar dari diskotik, sudah datang ke gereja, sekarang balik ulang di menyala-menyala itu. Dan hidupnya akan lebih parah. Mari lihat, Tuhan mau apa? Waktu Israel keluar, silakan. Keluaran 14, 17, 18. Haleluya. Sudah bilang haleluya dulu. Haleluya. Ya. 14 ayat yang ke-17. 14 ayat 17. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir. Coba 13. Kita lewat satu pasal. 13. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Tolong bantu saya. Saya punya maksud Tuhan tidak membawa ke jalan supaya mereka jangan kembali ke Mesir. Di Keluaran berapa itu? 13 ayat berapa? Mereka dibawa ke jalur lain supaya tidak ingat jalan itu. Pasal 13 ayat berapa coba lihat. Mohon bantuan, ini salah tulis. Sambil dicari, penjelasannya begini. Tuhan tidak bawa orang Israel lewat jalur konvensional, tapi Tuhan bawa melalui jalur Pihahirot dan berhadapan dengan Laut Kulsum dan laut terbelah. Mereka lewat ke situ dan mereka dibawa ke Mara Elim dan berkeliling di padang gurun. Tidak melalui jalan konvensional. Kenapa? Sudah dapat ayatnya? Ya? Berapa? 18 Keluaran 13 ayat 18. Ya, 13-18. Silakan. Keluaran 13 ayat 18.
Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. 17-nya. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Allah tidak menuntun Israel waktu itu keluar melalui jalan yang Yakub jalani, lewati ke negeri orang Filistin lewat Asdod, Gaza, Askelon itu. Terus, Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, ya, jangan-jangan bangsa itu menyesal jangan mereka berubah pikiran dan memori tentang Mesir masih ada apabila mereka menghadapi peperangan, ya. sehingga mereka kembali ke Mesir. Jadi kalau mereka ada kesulitan, memori tentang Mesir kan masih ada. Jadi untuk keluar dari Mesir hanya mungkin 4 sampai 14 hari mau keluar fisik. Tapi untuk mengeluarkan memori tentang Mesir perlu 40 tahun baru bersih. Itu sebabnya Yusuf dan Kaleb yang masuk karena so bersih dari orang Mesir. Mari orang bersih dari Mesir. Amin. Tapi kalau mau bersiarah ke tanah Kanaan, jangan cuma bilang, Pak, kami tidak mau lewat Mesir karena kami sudah belajar tidak boleh kembali ke Mesir. Ini Mesir adalah lambang dunia. Jangan kembali karena Tuhan paling benci memori kita salah pakai. Memang kita pernah di dunia, pernah di gelap. Dulu kita adalah orang-orang gelap, orang-orang kegelapan. Sekarang kita orang-orang terang, orang-orang keterangan. Amin. Haleluya. Jadi ketika kita ada berpikir untuk kembali ke Mesir, saat-saat mana itu sering terjadi? Saat ada masalah, saat ada tekanan, saat ada masalah rumah tangga. Kalau sudah mulai merenung, sudah jangan merenung dengan memori yang salah. Karena merenung firman itu adalah kebutuhan kita. Tapi orang merenung, mengingat memori dulu. Oh, dapat ingat orang di pasar 45 Pakudapa dan si Utu dan si Ungke. Kalau memori itu kita buka lagi, maka dia akan mengontrol hidup kita. Tapi hari ini Tuhan bilang, kalau saudara dan saya punya memori, Tuhan minta jangan kalau ada hari sulit, ada hari susah, jangan ingat kembali ke dunia. Karena Tuhan tidak mau kita ke sana. Tuhan mau kita terus berjalan ke tanah Kanaan. Mau terus berjalan ke tanah Kanaan. Lupakan apa yang ada di tanah Mesir. Karena Tuhan mau walaupun Mesir itu pernah kita ada di sana. Memang ada bawang prei di sana, memang ada bawang putih di sana, ada bawang bombay di sana, ada wortel di sana, ada nasi campur di sana, ada apapun yang menyenangkan, ada daging. Tetapi di sana tidak ada penyertaan Tuhan. Di sana tidak ada sukacita. Kita boleh makan enak. Di sini kita di perjalanan cuma makan mana, tetapi ada tiang awan, ada tiang api, ada penyertaan Tuhan. Karena lebih baik dengan Tuhan walaupun tak makan daripada makan banyak tanpa Tuhan. Nah, itu sebabnya hari ini memori kita harus diarahkan. Jangan pernah kembali ke Mesir. Jadi kita harus clear dari bahasa begini. Karena kalau kita belum bertobat rubah dulu, kita so ajar mana. Jadi orang sana boleh begitu. Karena apa? Masih ingat dulu. Opak dulu 3 orang melendong. Kau bagaimana opak? Ampa termasuk gol. Kaya pasal apa? Ampa opak. Opak itu 1. Jangan bangga dulu tuh orang pembakalai. Katakan amin. Jangan bangga dulu tuh orang pemabuk. Karena semua itu sedangkan prestasi dianggap sampah oleh Paulus. Apalagi kesalahan. Jangan bangga dengan orang dulu pencuri. Dosa apapun jangan bangga. Harusnya kita muak. Katakan amin. Karena apa yang kita bangga di Mesir itu bagi Tuhan adalah kejijikan. Boleh hebat hari ini cuma karena kemurahan Tuhan. Boleh hidup hari ini cuma karena anugerah Tuhan. Jangan lagi bicara seperti dulu. Kalau kita rupa dulu anak so menyimpang, pikiran masih tagate dan tali di perahu tadi. Putuskan kaitan itu. Karena sekarang kita sudah baru. Kita punya destinasi ke depan menuju tanah Kanaan.
Jadi jangan pakai memori-memori lagi yang bukan memori kehendak Tuhan. Katakan amin. Yang keempat, kalau Tuhan mau kalau kita ingat perjalanan di padang gurun. Ingat, saudara, setiap orang punya padang gurun, tapi Tuhan mau kita bersikap benar. Haleluya, katakan bersikap benar. Contoh bersikap benar itu begini, Tuhan, kenapa kita yang kena masalah? Kenapa bukan mereka? Kenapa saya yang harus pikul beban ini? Kenapa bukan mereka? Kenapa kami ini harus berputar-putar di padang gurun? Kenapa bukan mereka? Jawabannya adalah tiap-tiap orang ada pengalamannya masing-masing, ada pembentukannya masing-masing. Jadi jangan banding dirimu dengan orang lain. Sampai hari ini saya tidak banding dengan siapapun. Kalau saya ada cuma karena Tuhan. Bisa umur 55 ini nafas masih ada. Saudara, karena banyak kali kita gangguan nafas. Kalau saudara masih bisa bernafas lega, pakai nafas untuk Tuhan. Karena ada orang kurang satu-satu berebut nafas untuk melayani Tuhan. Yang nafas masih lengkap, pakai untuk Tuhan. Karena kalau kita ada hari ini itu karena anugerah Tuhan. Waktu kita lewat padang gurun, Tuhan punya maksud ada dua paling kurang. Waktu dulu orang susah, lewat pinjam orang nak kasih. Haleluya. Cuma meminta Richard orangnya nak kasih, jangan kepahitan. Haleluya. Sedang mau menumpang dong selalu bilang full. Padahal kita dah lihat tadi kosong. Boleh menumpang? Maaf, kasih yang full. Memang saudara, kalau naik mobil mikro dengan naik Alphard itu beda. Ya, kalau saudara ada berjalan dari Kubong PC, kok ada tai sapi, kalau saudara naik Alphard, kira mau cuci itu Alphard murah. Sedang orang mau dari parkir Alphard lewat, orang tidak terima kalau 2.000. Lebih biaya operasional tinggi. Lebih baik naik apa? Lebih naik mikro. Jadi kalau ada orang tolak, orang menumpang, jangan kepahitan. Tunggu, Moni. Kalau kita sudah otot, tunggu. Saat dapat otot apa? Menumpang, Moni. Kita tidak mau kasih menumpang. Itu orang salah menggunakan memori. Memang ketut orang-orang kampung. Memang ketut orang-orang susah. Ya sudah, jangan sayang diri. Itu bukan kehendak Tuhan. Sebab rancangan Tuhan mengenai kita adalah rancangan damai sejahtera. Rancangan hari depan yang penuh dengan harapan. Yang perlu ada pada kita adalah bersikap benar. Orang menyakiti kita ada dua. Yang sadar bahwa kita tersakiti oleh dia, dan juga yang tidak sadar dia sakiti kita. Jadi kita yang harus bersikap benar. Katakan amin. Jadi kalau ada pengalaman padang gurun yang sukar di masa lalu, simpan di memori, tapi sudut pandangnya rubah. Sudut pandangnya rubah seperti sudut pandang Kristus. Mari lihat Ulangan 8 ayat 1 sampai 3. Ulangan 8 ayat 1 sampai 3. Saudara masih sabar bersama saya, bilang haleluya. Puji Tuhan. Mari lihat Ulangan 8 1 sampai 3. Ulangan 8 ayat 1 sampai 3. Bersyukurlah kepada Allah karena kebaikannya. Ya. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ayat 2. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan. Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud, dengan maksud yang pertama adalah merendahkan hatimu, merendahkan hati kita, dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Ayat 3. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar. Jadi Tuhan dalam tanda petik membiarkan engkau waktu itu sedang mau makan yang ada, dan memberi engkau makan mana, haleluya, yang tidak kau kenal, dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Amin. Jadi manusia hidup bukan karena roti saja, tapi dari setiap firman. Kalau kita banyak makan firman, hidup berubah, berkat mengikuti kita dari belakang.
Tapi orang makan banyak tapi tidak makan firman, itu tidak akan jadi berkah. Itu sebabnya ayat 2 bilang, ingat pengalaman di padang gurun paling tidak ada 2 hal yang Tuhan izinkan. Ingat bukan kesulitannya, ingat bukan masalahnya, tapi ingat tangan Tuhan bawa kita di sana. Amin. Untuk mengetahui apakah aku ini pertama rendah hati. Amin. Haleluya. Yang kedua, untuk mengetahui apakah aku ini, walaupun banyak masalah, walaupun kita pernah gagal, apakah masih berpegang pada firman. Amin. Sebab ada orang, waktu dia sukses pegang firman, waktu dia gagal, dia bilang, kalau bahasa begini lebih baik mandi 1 kali. No, kita boleh gagal. Ibarat rumah ada 1000 kamar, 1 kamar rusak, jangan rusakkan kamar-kamar yang lain. Amin. Katakan amin. Jadi ketika Tuhan membawa kita di padang gurun, ingat ada 2 hal untuk kita ingat. Yang lain jangan ingat. Jangan ingat batunya yang kering, pasir yang sepanjang sejauh mata memandang. Hanya ada pasir dan tidak ada pengharapan. Jangan ingat itu. Ingat Tuhan pembentukan. Tuhan mau kita lihat siapa kita. Saudara, orang kalau banyak masalah, itu adalah alat ukur bagi kedewasaan dia. Kalau saya ada masalah, saya ukur cara saya bereaksi terhadap masalah. Amin. Haleluya. Pada saat saya suka dengan orang, kita mau berbuat baik. Tapi pada saat saya tidak suka, kadang tidak suka berbuat baik, itu Tuhan jaga ukur. Haleluya. Oke, mau tetap maju? Lupakan apa yang di belakang, ingat apa yang Tuhan bentuk pada kita. Makin rendah hati, makin berpegang pada firman. Yang kelima, saudara-saudara, ini secara pribadi untuk saya, Filipi 3:13. Yang cepat kita baca. Saudara masih bersama saya, bilang haleluya. Bilang kiri kanan, tetap semangat. Yes, Filipi 3:13. Filipi 3:13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Ya, Tetapi ini yang kulakukan. ya, Aku melupakan apa yang telah di belakangku ya. dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Yes. Paulus memberi satu terobosan hidup, bahwa masa lalu dia lupakan. Apa yang dia lupakan? Prestasinya dia lupakan. Dia anggota Sanhedrin, gelarnya dia lupakan. Dia profesor doktor ahli Torah, suku kebanggaannya sebagai orang Israel dia lupakan. Dia keturunan Israel, suku Benyamin, seorang pelaku firman tanpa cacat. Dia tidak banggakan. Saudara, dia seorang anggota Sanhedrin yang dihormati, dia tidak banggakan. Saudara, kita boleh hebat, tapi jangan lupa hebatnya kita semua tergantung Tuhan. Amin. Semua yang hebat di sini semua karena Tuhan. Saudara punya uang karena Tuhan, punya gelar karena Tuhan, punya segala sesuatu karena Tuhan, dan semua itu dapat diambil seketika. Haleluya. Itu sebabnya Paulus bilang, aku melupakan dan tidak membanggakan apapun juga kecuali aku punya Kristus. Kalau saudara punya berkat, belum tentu punya Kristus. Tapi kalau kita punya Kristus, kita punya segala-galanya. Jadi lupakan apa yang dibanggakan. Orang kalau lihat pelayanan, mereka lihat dari fisik, tapi Tuhan lihat dari hati. Kalau orang melihat pelayanan, lihat dari materinya, tapi Tuhan lihat dari motif. Kalau orang melihat pelayanan, lihat dari jumlahnya, itu baik. Tapi Tuhan lihat dari kesungguhan orang yang ibadah. Dan kalau itu menjadi nilai kita, saudara-saudara, kita mulai tidak lagi bangga dengan materi. Materi itu penting, uang itu penting. Sedangkan orang mati kalau lihat uang dia bangkit, kemudian mati lagi. Kita jujur ya, butuh uang. Tapi uang bukan segala-galanya. Uang bukan Tuhan. Yang Tuhan adalah Tuhan itu sendiri. Katakan amin. Lupakan kebanggaan masa lalu. Dulu saya preman misalnya. Satu kali kita kokek rubus 10. Sedangkan yang benar pun dilupakan, apalagi yang salah. Haleluya. Saya berharap malam ini tidak ada lagi yang berbangga dengan keburukan masa lalu. Sedangkan yang baik masa lalu kita tidak boleh bangga, karena Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan
Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya, termasuk mengandalkan diri sendiri. Ketika Daud menang di perang pertama, dia tidak pakai memori itu untuk melawan bangsa musuhnya. Dengan pengalaman pertama, dia masih tetap bertanya, Tuhan, majukah saya berperang? Tuhan bilang maju. Itu baru bilang orang yang mengandalkan Tuhan. Tidak karena dulu kita pernah menang, dulu karena kita pernah jaya, kita sudah tidak lagi bertanya Tuhan. Saudara, saya percaya diberkati itu adalah hal mudah. Tetapi mengikuti kehendak Tuhan perlu perjuangan, perlu pengorbanan, dan perlu latihan. Perlu latihan untuk melupakan kebanggaan masa lalu. Karena semua akan sirna kalau kita di luar Tuhan. Somo terakhir, kalau begitu Pak Pendeta, bagaimana cara kita mensiasati memori? Caranya, mau tahu caranya? Amsal 4 ayat 23. Memori ini memang harus dijaga. Sudah punya HP memori? Kalau sopol bisa isi lagi? Tidak bisa. Harus di apa? Harus dihapus. Memori yang tidak perlu. 4, 2, 3. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, Ya. karena dari situlah terpancar kehidupan. Yes, saya terjemahkan kata jagalah hatimu. Hati itu intinya adalah roh, tapi di hati itu sudah termasuk dengan jiwa. Dan jiwa tadi ada pikiran, perasaan, kemauan, imajinasi, dan memori. Nah, kalau saya ambil secara spesifik, jagalah memorimu dengan segala kewaspadaan. Bagaimana cara jaga? 1, hati-hati dengan pesan-pesan yang masuk di pikiranmu melalui indera kita. Makanya jangan kumpul dengan tukang gosip. Jangan kumpul dengan orang yang suka mencemooh firman. Yang minta maaf, orang yang suka berbantah dengan firman, jangan kumpul. Karena memori akan tersimpan. Saudara, setiap apa yang kita dengar, oke, saya minta izin. Kolesterol mudah memasukkannya, tapi sulit mengeluarkannya. Perlu jogging, perlu apa? Tapi memasukkannya sekali makan 1 kilo gampang. Tapi mengeluarkannya mau detok susah. Lebih baiknya enggak? Lebih baiknya enggak makan. Jadi orang kuat, orang hebat bukanlah orang yang mampu detok, tetapi orang yang mampu tidak makan. Karena kalau saudara lagi suka sekali makan, taruh leher di pisau. Pisau di leher. Taruh pisau di leher. Karena apa? Mau mengeluarkan itu lebih susah daripada memasukkannya. Itu contoh kolesterol. Sekarang memori lebih mudah mengeluarkan atau lebih mudah memasukkan? Memasukkannya gampang. Duduk di tanda-tanda Carlota, maka sudah akan bertambah file memori. Tapi untuk menghapus memori diperlukan 2 puasa 3 hari untuk melupakan apa yang telah duduk cerita tadi. Katakan amin. Makanya berbahagialah orang yang tidak duduk dengan kumpulan Carlota. Coba kita mampir sedikit, karena ini caranya. Bagaimana supaya kita memori ini bersih? Soalnya tidak bisa bersih kalau ditambah kotor, tambah kotor terus. Paling tidak sebelum bersih berhenti yang kotor masuk. Mazmur 1 ayat 1 atau 2. Pramod, agak cepat soal lapor tolong. Mazmur 1. Bagaimana cara memori bisa kita jaga supaya jangan repot? Namanya hati-hati dalam memasukkan pesan dalam ingatan, encoding. Hati-hati memasukkan data. Mazmur 1 ayat 1. Ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, Yes. yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, Ya. dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ya, saya kasih contoh. Kalau saudara lagi malas ibadah, jangan berkumpul dengan orang malas ibadah. Amin. Saudara akan baku cari alasan. Yuk, kita lelah. Kita so berapa bulan nak masuk-masuk aman-aman ini. Biasa-biasa saja. Nanti kalau Tuhan berbuat sesuatu baru menyesal. Cari pendeta. Karena apa? Kumpul dengan orang yang salah malas ibadah. Mau rajin ibadah? Jangan kumpul dengan orang yang malas ibadah. Ya. Orang yang rajin ibadah panggil orang ngopi, laju ton pergi.
Orang yang jalan-jalan masuk gereja pakai ngopi, nah ngopi di sendiri. Ya. Kenapa? Kelakuan yang baik dirusak oleh pergaulan yang buruk. Karena memori kita akan diisi oleh dengan siapa kita duduk bicara. Ya. Haleluya. Amin. Bilang kiri kanan, hati-hati dengan apa yang kau dengar. Hati-hati dengan apa yang dengan saya. Sekarang kita sama berhenti Pak Gosi. Ada orang bilang begini, mana belum tahu? Kita yang mau tahu. Mana sudah tahu? Astaga, kalau saudara juga suka kan? Kita buat dia cerita, Ana juga suka. Kalau Ana dengar, pakai apa dah? Berarti dia suka. Baru melain altar. Jadi itu memori, dia nak hafal lagu, hafal orang bebas salah. Makanya perlu LCD. Tersinggung ya. Dulu dia tata-tata suka Carlota, kasih tinggal dia cari Carlota lain. Karena memori kita harus bersih. Amin. Untuk membersihkannya sesuatu susah, apalagi tambah dengan yang baru. Kotor yang baru jangan masukkan, karena pembersihan belum kelar. Haleluya. Kalau saudara ada mendengar sesuatu yang sudah terlanjur terdengar, bagaimana cara? Saudara bilang belum tentu benar. Ya. Belum tentu benar. Kenapa belum tentu benar? Sedang benar kita tidak percaya, apalagi belum tentu benar. Karena kalau pikiran kita, memori terutama, terisi dengan hal-hal buruk tentang orang lain, pasti sikap kita berubah terhadap orang itu. Coba ada orang sebelum ketemu saya sudah cerita buruk-buruknya. Waktu dia datang saya sudah sudah punya presuposisi, sudah punya anggapan sementara tentang orang itu. Dan kasihan dia korban gara-gara saudara petalinge, saudara pembulu pak kita. Orang yang bodoh bukan saudara, kita yang bodoh. Siapa kita percaya pak kamu? Haleluya. Lupa so lapar ini. Dan sama tuh orang lapar. Kunci memorimu untuk sesuatu yang melemahkan. Amin. Kunci ingatanmu melalui indera dengar, indera mata, saudara-saudara, untuk menampung apa yang namanya sampah, apa yang namanya kekurangan orang, apa yang namanya kejatuhan orang, keburukan orang. Kunci hatimu. Keep your heart. Jaga, guard your heart, jaga. Saudara mau pasangkan kiper yang tahu jaga belengko, saudara tidak tahu jaga bola. Ada kiper yang main HP sementara jaga gawang, akan dibotoli oleh penonton. Betul? Jaga hati kita, jangan buka saudara informasi. Yang kedua, kalau terlanjur terlanjur terdengar, ini tahap supaya saudara-saudara tidak mudah terkontaminasi oleh memori yang salah. Terlanjur terdengar, namanya storage, kita mau simpan, pilih yang boleh simpan dan mana yang tidak boleh simpan. Amin. Haleluya. Haleluya. Yang pertama harus disimpan adalah firman. Amin. Bayangkan banyak orang kalau orang tes malam ini, dan tahu ayat itu berbunyi di mana, tertulis di mana. Tapi orang kelakuan dia hafal. Orang kesalahan dia hafal. Tapi ayat, mau tes malam ini, jangan tes Pak Kepala. Sunat tamakan kita sabanta. Hafal ayat susah. Tapi ingat orang kekurangan, gampang sekali. Cerita orang kelemahan luar biasa cakap. Tapi ayat yang tahu nanti tanya Gembala Jo. Dan yang ketiga, kalau sudah tersimpan, saudara sudah pilih ya, waktu masuk saudara filter. Waktu sudah terlanjur masuk, walaupun itu tidak perlu, saudara harus pilih untuk tidak lagi mau membahas dia. Nah sekarang kalau sudah terlanjur di dalam, jangan ingat kembali dia, jangan buka filenya. Setiap kali saya bertemu orang yang bercerita tentang kekurangan orang lain, saya bilang, bro, minta maaf, saya tidak punya kesempatan, tidak punya waktu. Lebih baik kita duduk di belakang laptop dan menulis. Itu 1-2 minggu bisa 1 buku daripada dengar Pak Bro. Karena kalau Bro cerita orang lain kekurangan Pak kita, habis itu Bro cerita Pak orang kita kekurangan. Betul? Karena untuk karunia kalau tidak diberhentikan dia berkembang terus. Semoga dia berhenti
ketika bertemu kita. Amin. Jangan dia berkembang ketika bertemu kita. Ya. Katakan amin. Amin. Yang terakhir, puji Tuhan. Mari kita lihat yang terakhir. Amsal 3 ayat 1. Yang terakhir, Tuhan mau memori kita kalau sudah salah, terlanjur salah, dipulihkan malam ini. Amin. Haleluya. Caranya yang sederhana adalah, saudara, kalau kopi yang hitam itu dia mau diputihkan, aliri dengan air putih tanpa henti dan terus menerus. Amin. Hidup kita yang terisi memori yang buruk, isi terus dengan firman, Amin. isi terus dengan firman, Yes. isi terus dengan kebenaran, isi terus dengan baca, dengar, renungkan firman siang dan malam. Amin. Dan kemudian saudara tanpa sadar, semua yang buruk, yang kotor akan melompat keluar. Amsal 3 ayat 1 sebagai ayat terakhir mungkin, atau ayat terakhir. Amsal 3 ayat 1. Ya, Berkat dari hikmat. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, ya, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. yes. Janganlah engkau apa? Melupakan. Lupa firman. Amin. Mari malam ini kita mau komitmen yang kita lebih banyak ingat adalah firman. Amin. Kita tidak lebih banyak ingat masalah orang. Ya. Jadi saya tidak marah saudara bercerita dengan siapapun, tapi filter isi ceritanya. Amin. Katakan amin. Amin. Dan kalau saudara sudah pelihara ajaran, maka ajaran itu yang akan membersihkan roh kita, akan membersihkan jiwa kita. Sampai satu saat saudara akan lihat, saudara tidak tertarik lagi bergosip. Yes. Kapan saudara bisa lepas dari pergumulan yang mengotori hati, mengotori jiwa? Sampai saudara dan saya tidak lagi berminat. Amin. Kalau orang mengajak saudara pergi main basket, saudara suka main basket, saudara tidak bisa menolak karena saudara sendiri suka. Ya. Tapi saudara mudah menolak ketika saudara tidak lagi suka basket. Amin. Bisa tangkap ini? Bisa paham? Saudara tidak perlu bantuan doa, karena saudara pasti bisa kuat. Amin. Saat saudara sudah tidak mau seperti itu, karena memori saya bukan untuk yang error-error, Amin. tapi memori saya untuk suara Tuhan. Amin. Memori saya untuk firman Tuhan. Maka saya mulai hari ini memikirkan apa yang baik, apa yang benar, apa yang suci, apa yang saya dengar. Maka semua itu akan membuat Allah memberikan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita berdiri, kita berdoa untuk firman. Bapak Ibu Saudara yang bukan